Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari ketiga bulan Ramadan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan judul dari kajian kita pagi ini. Pertama, sejarah dari bulan Ramadan itu sekilas, sepintas. Kemudian bagaimana kesederhanaan hidup para sahabat menjalani puasa Ramadan di zaman mereka. Kenapa kedua hal ini perlu kita ketahui? Pertama, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai umat Islam ini diberikan satu bulan spesial yang dengan bulan ini insyaallah kita bisa melipat gandakan amal-amal soleh kita lebih panjang daripada usia yang mungkin Allah berikan kepada kita. Kemudian memperbanyak amal ibadah itu sendiri dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersemangat insyaallah melaksanakannya dan mengurangi hal-hal yang sejatinya tidak perlu atau tidak harus ada di dalam puasa-puasa kita, khususnya aspek barang dan material yang kadang-kadang menjadi beban justru pada saat kita berpuasa. Jadi ada 3 target itu, mudah-mudahan tercapai nanti sebelum waktu syuruk dan kita bisa nanti buka tanya jawab insyaallah. Yang pertama, kaum muslimin ketika sampai ke kota Madinah itu sudah memiliki tradisi berpuasa sebenarnya, yaitu berpuasa setiap bulan 3 hari. Tapi kemudian puasa 3 hari setiap bulan ini dinasakh oleh ayat 183 surat Al-Baqarah yang kita semua sudah hafal insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun perlu kita ketahui bahwa ketika ayat ini turun, tidak serta-merta ketentuan-ketentuan, batasan-batasannya sempurna seperti yang kita sudah rasakan saat ini. Bahwa dahulu diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal dan Abdullah bin Mas'ud, wa qad ruwiya anna siyama kana awalan kama kana alaihi al-umam qablina min kulli syahrin thalathata ayyam. Sebelum-sebelumnya 3 hari setiap bulannya saja, tetapi setelah datangnya Ramadan kemudian berpuasa 1 bulan penuh, puasa 1 bulan penuh. Namun 1 bulan penuhnya itu menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa kutiba alaihim idza shalla ahaduhumul atamata wa nama hurima alaihi ta'ama wa syaraba wan nisaa ila mithliha. Awal puasa itu di awal-awal ketika bulan Ramadan itu disyariatkan 1 bulan penuh, dimulainya setelah salat al-atamah. Salat al-atamah itu disepakati para ulama tafsir adalah salat Isya. Setelah selesai salat Isya. Jadi ketika salat Isya itu selesai malam, maka puasa itu dilaksanakan. Dilarang dari makan dan minum dan mendatangi istri, dilarang semuanya. Dan itu berlangsung sampai dengan datangnya malam lagi. Berarti dari Isya sampai subuh, kemudian ketemu zuhur, berarti itu sudah lewat 12 jam, ketemu lagi maghrib. Berarti kurang lebih kalau diperkirakan itu sekitar 23 jam. Itu pertama kali puasanya para sahabat Nabi sebelum turunnya surah Al-Baqarah ayat 187.
ya. Sebelum 187 turun. Ya. Jadi begitu beratnya kalau kita pikir sekarang. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 12 jam. Ya. Dulu mereka hampir 23 jam karena satu-satunya waktu yang diperbolehkan makan dan minum hanyalah antara maghrib dan isya. Nah, bagaimana ceritanya ketika apa yang terjadi pada waktu itu sehingga Allah turunkan ayat yang kemudian memulai puasa kita itu pada saat fajar. Nah, ada beberapa peristiwa yang terjadi di situ. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Bara' bin Azib. Ya. Periwayatnya Al-Bara' bin Azib bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Qais bin Surmah. Dia berpuasa di siang hari. Ya. Wa kana yaumuhu dzaka ya'malu fi ardihi, dan dia itu bekerjanya di ladang. Ketika dia kembali menemui istrinya, kembali ke rumahnya untuk berpuasa, dia bertanya kepada istrinya, apakah sudah ada makanan yang disiapkan? Kata dia, dalam proses, sedang saya carikan, sedang saya buatkan. Mungkin istrinya juga sibuk. Jadi ibu-ibu kalau di Indonesia kan biasanya menjelang berbuka puasa itu kan sibuk, ya. Sibuk untuk menyiapkan, atau mungkin sibuk paling tidak membeli kalau tidak menyiapkannya sendiri. Nunggunya cukup lama sampai kemudian menurut riwayat Ibnu Katsir itu sampai dia tertidur. Faghalabathu ainuhu fanama, dan kemudian dia tertidur. Dan ketika istrinya datang dengan makanan yang sudah disiapkan, dia menemui suaminya Qais bin Surmah tadi sedang tertidur dan waktu isya sudah masuk. Sehingga pada saat itu dia terpaksa melanjutkan puasanya sampai besok harinya lagi. Fantasofan nahar, ketika setengah hari besoknya, berarti dia sudah hampir 23 ditambah 12 jam dia tidak makan dan minum. Ya. Falamman tasofan naharu wusya alaihi, kemudian dia pingsan. Tidak sadarkan diri, pingsan di tengah tempat kerjanya di kebun tadi. Ya. Maka hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah itu sangat peduli dengan umatnya. Jadi kalau ada umatnya yang melaksanakan ketaatan di jalan Allah sampai kemudian sakit atau mengalami sesuatu yang berat, maka Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kemudian turun bagian dari ayat 187 dari surah Al-Baqarah. Kita tahu surat Al-Baqarah itu 187 itu turun 3 kali, 3 tahap menurut tafsir Ibnu Katsir. Yang turun pertama kali terkait dengan Qais bin Surmah ini, bagian tengahnya, bukan bagian awal dan bukan bagian penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai kau bisa membedakan antara benang putih minal khaytil aswadi minal fajri. Kalau Ibnu Abbas mengatakan fajarnya itu nanti turunnya setelah ayat ini disampaikan dulu oleh Nabi SAW. Sampai kau bisa membedakan antara benang putih dengan benang hitam. Jadi kalau seperti ini, orang membawa benang putih dan hitam keluar, tidak banyak lampu seperti sekarang kita ada listrik, kemudian para sahabat melihatnya. Kalau sudah bisa membedakan antara kedua benang tadi, maka tidak boleh lagi makan. Jadi Allah memberikan keringanan tambahan bahwa tidak usah memulainya itu setelah atama, setelah isya. Jadi ada tambahan korting itu waktu, ya, dari sekitar jam 7 atau jam 8 tergantung musimnya. Kalau di beberapa tempat yang tidak persis di Khatulistiwa, waktunya bisa bergeser. Seperti saudara-saudara kita di Eropa, khususnya Eropa Utara, mereka memulainya lebih pagi dan buka puasanya lebih malam. Ya, jam 7 atau setengah 8 kadang-kadang. Setengah 8 malam baru berpuasa. Seperti itu. Jadi ada rukhsah, ya, ada keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kaum muslimin setelah mereka menjalankan kurang lebih sekitar 7 hari. Tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang protes kepada Rasulullah atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok lama banget dari isya sampai ketemu maghrib lagi, 23 jam hampir. Alhamdulillah Allah mengubah dari jam tersebut ke jam pagi, ya. Jadi para sahabat Nabi SAW kemudian
melanjutkan puasa mereka setelah ketemu fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, dan kemudian menyempurnakan puasa tersebut sampai datang waktu malam. Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua terjadi adalah ketika sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan itu yang diharamkan setelah Isya itu mendatangi istrinya, mereka mendatangi istrinya. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Jadi bukan hanya Umar, ya. Ada yang mendatangi mereka, ada yang mendatangi istrinya itu minhum Umar bin Khattab. Fasyaku dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu taala, kemudian Allah turunkan bagian awal dari surah Al-Baqarah 187 yang bunyinya uhilla lakum. Dihalalkan bagi kalian uhilla lakum lailatas siyami, di malam hari bulan puasa, bulan Ramadan yang dimaksud, ar-rafathu ila nisaikum, untuk mendatangi dan menggauli istri kalian, istri-istri kalian. Jadi banyak orang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka menjadi pakaian bagi, seperti pakaian bagimu, dan kalian kaum laki-laki seperti pakaian bagi orang-orang perempuan itu. Alimallahu annakum, di sini Allah mengungkapkan bahwa Allah tahu bahwa kalian itu lemah. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian itu tidak mampu, tidak kuat. Sebagian dari kalian itu tidak kuat untuk tidak menemui dan mendatangi istri kalian. Tetapi kalian mendatangi Rasulullah memohon ampun, mencari tahu bagaimana caranya bertobat dari pelanggaran tersebut. Jadi mereka ketika datang kepada Nabi dipimpin oleh Umar bin Khattab itu bukan minta dispensasi, tapi mereka mendatangi Nabi untuk mencari tahu bagaimana caranya taubat dalam pelanggaran itu. Fataba alaikum, dan mereka memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'afa ankum, dan Allah mengampuni mereka. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sejak saat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah boleh kalian mendatangi istri di malam hari di bulan Ramadan. Ya. Mungkin selama ini kalau kita membacanya, bagi yang mungkin tidak membaca langsung dan memahami tafsir dari ayat tersebut, uhilla lakum itu sebenarnya rada janggal gitu kalau kita dengar. Dihalalkan bagi kalian mendatangi istri di malam bulan Ramadan, padahal kita tahu bahwa di waktu malam di bulan Ramadan boleh menggauli istri, boleh mendatangi istri, boleh makan, boleh minum. Kenapa harus disebutkan? Karena pernah ada masa di awal-awal ketika Ramadan itu baru difardukan, baru disyariatkan, Rasulullah SAW dan para sahabat itu malam harinya sudah berpuasa kurang lebih 7 hari. Baru setelah itu mereka memulai puasa pada saat fajar sampai dengan maghrib, seperti kita sekarang ini melaksanakannya. Tetapi satu hal yang ingin saya angkat di sini, tidak ada satupun sahabat dalam waktu itu protes. Hanya saja mereka mengadukan kepada Nabi bahwa kami ada yang tidak kuat, ada yang pingsan, ada yang nggak kuat untuk tidak mendatangi istrinya. Mungkin 1 jam itu kurang untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Begitu sederhananya para sahabat menjalani, tidak pernah protes, tidak pernah mengajukan keberatan. Ya. Seandainya tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini dan Allah tetap melaksanakan, tetap mensyariatkan sampai sekarang, ya, berarti sholat tarawih kita, sholat malam kita itu dalam keadaan berpuasa, ya kan? Karena pada Isya kan kita baru melaksanakannya. Mungkin ada yang sholat malam, mungkin ada yang menambahnya. Berarti ketika sampai subuh gitu kita sudah dalam posisi sudah berpuasa. Ya. Jadi secara tidak langsung kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para sahabat ini merupakan keringanan buat kita. Mereka tidak minta keringanan itu, Allah yang turunkan, hanya menyampaikan saja. Masya Allah. Seperti itulah kondisi para sahabat. Ya. Jadi ini saya tuliskan di sini, nanti kalau ada yang memerlukan, ya, supaya dia terpisah, 1 ayat penuh. Satu-satunya pengecualian yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kaum muslimin adalah ketika mereka i'tikaf. Ya. Jadi bagian tengahnya turun untuk Qais bin Surmah, bagian atasnya turun untuk sahabat-sahabat Nabi yang tidak bisa menahan dirinya, termasuk diantaranya Umar bin Khattab, dan penutupnya adalah ketika masih banyak yang bertanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Satu-satunya pelarangan di malam hari mendatangi istri adalah wa antum akifun, ketika kalian sedang i'tikaf fil masjid, di masjid. Ya. Makanya Rasulullah SAW di dalam banyak riwayat dan hadis itu 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir Ramadan itu mengencangkan sarungnya, mengencangkan bagian bawah dari pakaiannya ini, karena memang fokus untuk beriktikaf
Siangnya sudah tidak mungkin mendatangi istri, malamnya mulai itikaf daripada Isya sampai subuh. Bahkan ada yang melanjutkan sampai agak pagi lewat, seperti kita nanti mungkin sampai syuruk. Seperti itu. Jadi hanya posisi-posisi ketika i'tikaf. Ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mulai saja dari awal seperti itu? Kenapa enggak langsung tidak langsung dari fajar? Kenapa dari al-atamah? Kenapa enggak langsung fajar saja? Allah kemudian memberikan keterangan di bagian akhir dari ayat yang sama. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Seperti itulah batasan-batasan yang Allah beri. Tadinya batasannya di sini, kemudian Allah geser. Kenapa? Agar kalian tidak perlu lagi mendekatinya atau melanggar-langgarnya. Kadzalika yubayyinullah. Seperti itulah Allah menjelaskan dan memberikan keterangan tentang ayat-ayatnya kepada manusia seluruhnya, la'allahum yattaqun. Tetap saja ujungnya itu takwa, sebagaimana 183 la'allakum tattaqun. Jadi agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dulu bertakwanya sama sekali tidak mempertanyakan, kok berat sekali, hanya 1 jam yang boleh makan dan minum dan lain sebagainya. Ya. Kalau sekarang kita sudah tidak bertanya tentang itu, kita tinggal melaksanakannya saja, melanjutkannya saja. Ya. Alhamdulillah. Itu kondisinya. Pertama kali ayat 183 dari surat Al-Baqarah turun itu, kalau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa itu turunnya tanggal 22 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kita tahu di tahun kedua Hijriah itu ada syariat puasa, zakat, kemudian kewajiban untuk berperang, karena kemudian ada ada perang Badar di tahun kedua tahun yang sama, di bulan yang sama, dan kemudian perubahan kiblat. Ada 4 peristiwa besar di tahun kedua Hijriah itu. Jadi setelah Rasulullah hijrah kurang lebih 18 bulan, tidak sampai 24 bulan, tetapi masuk di tahun kedua, hitungannya itu tahun kedua Hijriah. Perubahan kiblat, kewajiban untuk berperang, kewajiban untuk zakat, dan puasa. Ada 4 peristiwa besar. Jadi Ramadan pertama kaum muslimin di mana mereka harus berpuasa sebulan penuh, itu persiapan pertamanya hanya 8 hari. Dari tanggal 22 Sya'ban. 22 Sya'ban berarti kurang lebih sekitar 8 hari masuk Ramadan. Jadi persiapan mereka itu betul-betul lebih banyak aspek ruhnya. Karena mereka tidak punya waktu banyak untuk mempersiapkan secara fisik. Tetapi setelah itu di tahun ketiga Hijriah, sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'alli bin Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yablughuhum syahra Ramadan. Kami dahulu terbiasa, para salafus salih ini, yad'un Allah, berdoa kepada Allah itu sittata ashhur qabla Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Di tahun ketiga ya, karena tahun kedua nggak sempat, cuma 8 hari persiapan. Tapi berikutnya di tahun ketiga, tahun berikutnya, jadi puasa kedua yang sebulan penuh di bulan Ramadan, mereka mengancang-ancangnya itu 6 bulan. Kalau di Indonesia karena yang populer itu adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kita ancang-ancang itu kurang lebih 2 bulan. Orang mulai mencatat-catat Ramadan nih sebentar lagi, itu kan mulai masuk Rajab. Sya'ban udah banyak yang tahu. Di akhir Sya'ban karena banyak tarhib, alhamdulillah makin banyak lagi yang tahu. Tapi kalau sahabat Nabi itu 6 bulan, kalau 6 bulan mundur dari Ramadan itu berarti dari Rabiul Awal, berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Jadi ketika sudah banyak orang memperingati datangnya masuknya bulan Maulid, para sahabat dulu meramaikan bulan-bulan itu untuk mempersiapkan diri mereka untuk mendatangi Ramadan. Dan setelah Ramadan berjalan menjelang akhir, tsumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Ketika Ramadan hampir berhabis, itu hampir selesai, bentuk kesedihan mereka itu adalah mereka berdoa lagi kepada Allah 6 bulan setelahnya. Berarti termasuk Ramadan itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Pantas kemudian ada ulama seperti
Buya Hamka itu mengatakan bahwa kaum muslimin itu dulu satu tahun penuh memikirkan Ramadan. Itu saya cari-cari dari mana beliau kesimpulannya begitu. Kemungkinan diambil dari sini. 6 bulan sebelumnya berdoa datangnya Ramadan, berharap-harap ketemu Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya termasuk Ramadan itu sendiri. Jadi Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. 6 bulan berdoa lagi, meminta kepada Allah agar seluruh ibadah yang ada di bulan Ramadan itu diangkat, diterima. Ya, berarti berdoa agar diterima. Kita kadang-kadang pertengahan Syawal saja, mungkin kalau yang langsung puasa 6 hari di bulan Syawal mungkin masih teringat Ramadan gitu ya. Tapi kalau yang setelah itu blast langsung lewat, nggak ada apa-apanya lagi, mungkin sudah lupa Ramadan. Mungkinlah di Lebaran itu masih taqabbalallahu minna wa minkum, masih saling doakan gitu ya. Tapi setelah lewat, ada nggak kita masih memikirkan Ramadan misalnya di bulan Dzulhijjah? Pasti fokus kita lebih kepada haji. Begitu. Terus seperti itu sampai ketemu bulan lagi. Jadi kehidupan mereka itu sangat sederhana. Tidak macam-macam persiapannya. Dan persiapannya itu kadang-kadang lebih banyak di bulan-bulan sebelum Ramadan. Karena sebagian besar sahabat itu adalah pedagang, kalau yang muhajirin, kalau yang Ansor itu sebagian besar petani. Jadi penghasilan mereka itu betul-betul hari-hari. Jadi bukan orang gajian yang nunggu 1 bulan gitu, siklus 1 bulan baru dapat gajian. Jadi mereka betul-betul menyisihkan dari situ. Menyisihkan dari Ramadan itu, dari hari-hari di luar bulan Ramadan untuk bulan Ramadan. Makanya tidak kaget kalau banyak sahabat di bulan Ramadan itu betul-betul istirahat dari aktivitas lain. Tidak semua, tapi banyak yang istirahat, memilih untuk fokus untuk Ramadan saja. Kalau kita mungkin berat, karena kita masih tetap harus masuk kerja kan, masih harus masuk kerja, masih harus jaga warung, ya toko, atau misalnya online dan seterusnya. Inilah dilema-dilema sekarang yang kita hadapi. Kita ingin fokus di bulan Ramadan penuh, tetapi tuntutan hidup kita itu berat. Padahal sahabat dulu hidupnya mungkin lebih berat, tetapi mereka bisa membuat dia ringan. Ya. Apakah tidak mungkin atau apakah mustahil dilakukan sekarang? Tidak. Banyak kalau kita lihat toko-toko, warung-warung, bisnis-bisnis yang tutup dari sejak 3 hari yang lalu. Ya, saya pikir mungkin awal Ramadan saja. Ternyata kemarin masih tutup. Nggak tahu pagi ini apakah tutup 1 bulan penuh. Ada juga yang seperti itu, ada. Ya, kalau di Palembang itu, di kota kelahiran saya itu, yang paling terkenal adalah martabak har. Mungkin ada yang tahu ya, walaupun jangan dibayangkan saat ini. Martabak har itu singkatan sebenarnya, singkatan yang punya Haji Abdul Razak. Dia punya toko sangat terkenal kalau di Palembang yang suka martabak itu, dekat Masjid Agung. Kalau sekarang Masjid Sultan Mahmud Badarudin II, dulu namanya Masjid Agung, gitu aja orang yang tahunya Masjid Agung. Itu kalau bulan Sya'ban ramenya bukan main. Makin habis menghujung Sya'ban itu makin penuh orang ke sana. Karena apa? Begitu Ramadan tutup. Padahal kita tahu Ramadan itu kan, kalau kita lihat jalan tadi sore aja, jalan-jalan penuh orang jualan. Beliau memilih untuk tidak jualan. Semua karyawannya diliburkan. Itu terkenal, tersohor di Palembang. Semuanya libur. Mereka itikaf, mereka ibadah yang lain, dan tetap digaji. Liburnya itu bukan libur yang gratis, tapi libur yang dibayar. Seperti itu. Jadi seandainya kita tidak terlalu takut dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, masih bisa. Walaupun saya pernah ditanya dan dikonfrontir oleh teman yang punya toko baju, toko pakaian di ITC Depok, dekat stasiun Depok Baru. Ustadz katanya, kalau di 10 malam terakhir itu saya maunya itikaf, tapi di 10 malam terakhir itu penjualan omset itu naik 35%. Gimana kami ini? Di satu sisi kami kepengen seperti mereka yang betul-betul seharian penuh ya, atau 10 malam terakhir gitu di masjid terus kata dia. Tapi kalau saya nggak kontrol di sana, 35% hilang itu. Dilematis, saya tutup, 11 seneng. Wah, saya mikir juga lama juga mikir. Iya kan, itu kan real itu kejadian kita kan, kita tutup, yang sebelah alhamdulillah tutup. Nggak ada saingan. Gimana itu dilematis? Saya bilang betul juga dilematis. Tapi saya katakan para sahabat dulu contoh-contohnya mereka bisa. Wallahu alam, apakah tetap ada yang jaga gitu ya, tetap ada yang jalan, tapi ownernya saja di sini. Kalau begitu berarti kita semua harus jadi owner.
Seandainya kesimpulan seperti itu. Jadi pemilik gitu. Karena kalau kita pegawai, ya tergantung ownernya. Kalau dia buka, kita harus masuk. Kalau katanya tutup, mungkin kita bisa free. Ya. Nah itu yang pendalaman seperti itu. Bagaimana sahabat dulu bisa full urusan dengan Ramadan itu. Tapi mereka juga fleksibel. Ketika Rasulullah mengajak untuk berangkat berperang seperti perang Badar dan Fatu Mekah itu di bulan Ramadan, mereka tetap berangkat. Betul-betul meninggalkan. Atau mungkin iklimnya mungkin jawabannya. Kalau di sini di Indonesia atau di negeri-negeri yang lain Ramadan itu konsumsi lagi naik. Jadi banyak yang jualan, ada demand, ada supply ya. Ada yang minta, ada yang nyari kan? Ada yang nyari, ada yang nyiapin kan? Nah, begitu. Mungkin dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya ingin, bukan berarti saya menyuruh nanti bahwa bapak semua ini break besok gitu atau nanti pagi dah, enggak gitu. Ya tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau yang owner mungkin bisa fleksibel. Ya, tapi yang punya perusahaan-perusahaan bagus ya, bisnis bagus, mungkin karyawannya dikasihlah 10 terakhir itu untuk sedikit istirahat. Tapi tetap dibayar. Nah, itu challenge kita ya, tantangan kita seperti itu. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah di dalam Sunan Nasa'i selalu memberikan cerita-cerita yang menggembirakan tentang Ramadan itu, tidak berat-berat. Kalaupun ada sedikit, lebih banyak gembiranya. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Mendatangi kalian atau datang kepada kalian menjelang masuk Ramadan itu bulan Ramadan, kata Nabi, yang penuh dengan keberkahan. Ya. Barakah itu kan taswidul khair, meningkatnya, menambahnya kebaikan kita. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kalian untuk berpuasa di siang harinya. Dan Nabi SAW mencontohkan wa qiyamuhu bilail. Malamnya penuh dengan ibadah, khususnya sholat. Khususnya sholat. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tapi ada juga hadis yang man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban sama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi mendapatkan ampun atas dosa-dosa sebelumnya itu bisa dua caranya. Berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan beribadah, khususnya sholat. Seperti itu. Walaupun tentu saja bukan dua itu saja yang Rasulullah lakukan di bulan Ramadan. Kenapa orang bersemangat di bulan Ramadan itu? Yuftihu fihi abwabus sama atau abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu langit, yang dimaksud adalah pintu-pintu surga dibuka. Artinya tarikan, dorongan untuk melakukan kebaikan itu memang tinggi di bulan Ramadan. Justru sebaliknya, kalau ada orang malas melakukan sesuatu di bulan Ramadan, kebaikan, dia harus waspada dia. Kalau kita melihat masjid lebih ramai, yang tilawah tadarusan lebih ramai, yang sholat makin banyak dan sebagainya. Di rumah-rumah bahkan kita terdengar lewat tadarusnya, terdengar dari rumah-rumah. Itu wajar. Kenapa wajar? Dibuka di bulan Ramadan itu. Malah justru kalau sepi-sepi saja ada masalah, jangan-jangan. Kenapa penghuninya tidak semangat beribadah? Itu. Ya biasanya jawabannya kalau pada subuh tidur. Biasanya. Berat kan nahan kelopak mata ini. Alhamdulillah kita bisa ikut kajian. Ikut kajian tuh lumayan, salah satu cara untuk menjaga dari rasa kantuk. Walaupun di kajian juga ada yang tertidur, tapi ya nggak apa-apa. Tapi fisiknya paling tidak hadir di sini. Fisiknya kalau ruhnya kita nggak bisa jaga kan. Kalau fisiknya bisa kita jaga. Ruhnya ya naik turun dia. Kalau pas lagi dia ngantuk itu mungkin lagi pergi. Tapi nanti kata Allah, kasihan ini orang soleh, balikin lagi, balikin bangun ya gitu. Nanti dia tertidur lagi. Tidak apa-apa. Kalau Imam Nawawi mengatakan bahwa yang duduk di satu majelis itu tetap dapat berkahnya. Sekalipun dia tidur, tetap dapat berkahnya. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah. Ya. Jadi jangan disinggung-singgung, nggak usah. Satu lagi sebarengan dengan yang tadi, jadi dalam satu hadis yang panjang ini, wa tughliqu fihi abwabul jahim. Ditutup, dikunci. Ghalaqah itu dikunci, digrendel. Dikunci pintu neraka jahanam. Artinya dorongan untuk maksiat itu nol harusnya. Apalagi ditambahkan wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dinonaktifkan ibarat itu seluruh kemampuan setan.
Jadi ada dua, untuk yang kebaikan cukup dibuka pintu surga saja, orang berbondong-bondong beribadah. Tapi untuk mencegah dari maksiat itu perlu dua, tutup pintu neraka, dan yang paling sering ngajak masuk kan asyaiton itu kan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu bagi kita adalah musuh yang nyata. Jadi jangan ditemenin, jangan dijadiin temen. Jadi dua itu untuk menghalangi kita dari maksiat. Pintu neraka ditutup dan kemudian setannya dibelenggu. Marodah itu kekuatan, bukan hanya tangan. Kita sering menerjemahkannya dibelenggu tangannya, ya. Kekuatannya semua. Artinya kalau di bulan Ramadan kita masih bermaksiat atau masih ada dorongan untuk maksiat atau berpikir untuk maksiat, perlu kita lakukan evaluasi diri. Tidak usah kita lihat-lihat orang lain. Seperti itu. Nah, penutupnya ini yang finalnya, ibaratnya finalnya, ya. Lillah, kata Nabi, demi Allah, fihi lailatun, di dalam Ramadan itu ada satu malam, satu saja, cuma satu saja setiap Ramadan, khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan, 1000 dibagi 52 itu ekuivalennya adalah 83 tahun, 33, berarti 83 4 bulan, 30% dari 12. Ada nggak yang usianya sudah 83 tahun di sini? Ada nggak? Ada ya, saya yakin ada. Usia ayah saya 83, 84. Tapi apakah 84 tahun atau 83 tahun itu full ibadah? Belum, nggak mungkin. Karena waktu dia masih belum balik, ya belum. Kemudian setelah dia balik, mungkin saja belum terdorong. Kalau sudah terdorong, masih ada waktu harus dipotong, yaitu tidur. Tidur, waktu yang hilang. Walaupun kalau tidur, kalau ulama bisa diniatkan ibadah. Karena banyak ulama yang tidur, ketika bangun, langsung nulis lagi. Jadi tidurnya itu turunnya taufik. Banyak ulama yang padat kegiatannya, banyak masalah umat, nggak selesai dia tidur, izin tidur dulu, tidur sebentar. Tidurnya bukan yang berjam-jam itu, yang setengah jam, paling 15 menit, 20 menit, tak bangun, dapat arahan, buka kitab ini, ditulis, dapat satu buku. Gitu. Kalau tidur kita kan bangun, seger gitu aja. Alhamdulillah. Kadang ada yang bangun masih capek. Kata Nabi SAW, demi Allah, di salah satu malamnya itu ada yang lebih bagus daripada kalian beribadah 1000 bulan. Tapi banyak yang stop di situ. Padahal keterangan Nabi yang berikutnya ini yang sangat penting. Man hurima khairoha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi dari mendapatkannya, nyanya di situ maksudnya mendapatkan keutamaan Ramadan atau keutamaan Lailatul Qadarnya itu yang dikejar satu hari itu, satu malam itu, maka dia seperti terhalangi dari yang lain. Ada dua penjelasan tentang kata-kata man hurima khairoha faqad hurima. Ada satu yang mengatakan bahwa kalau kita tidak terdorong untuk beribadah habis-habisan di bulan Ramadan, maka di bulan lain pun pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Kalau orang di bulan Ramadan semangat, di luar Ramadan down, itu masih oke. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan saja nggak semangat, pasti di luarnya itu lebih turun lagi. Itu satu tafsiran. Yang kedua adalah mengatakan barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikannya, yaitu bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar, memang dia tidak menginginkannya. Faqad hurima, dia sendiri yang mengharamkan dirinya dari dapat itu. Yang maksudnya adalah kita tidak siap, tidak niat. Kan innamal a'malu binniyat. Sudah ada belum yang berniat, benar-benar berniat walaupun belum tahu tanggal persisnya? Sebelum Ramadan kemarin sudah berniat ingin mencari Lailatul Qadar, benar-benar di dalam hati itu, ya Allah saya kepengen cari tahun ini. Ada nggak? Harusnya ada. Apalagi yang sudah usianya beranjak di atas 40, harus sudah serius nyarinya. Kalau di bawah 40 bagaimana? Di bawah 40 tapi getol banget cari, itu tanda-tanda orang baik. Maka anak-anak kita ajak supaya mereka bersemangat juga. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abi Hurairah, hadis nomor 2106. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya mengajak kepada diri sendiri dan kita semua, kita tidak tahu Ramadan ini apakah yang terakhir atau tidak. Walaupun mungkin kita merasa sehat, merasa masih muda, waktu masih panjang ya. Tapi belum tentu kita ketemu Ramadan lagi. Jadi jangan disia-siakan. Yang di depan mata, yang sedang kita laksanakan ini maksimalkan. Jangan kita merasa nanti masih ada. Para salafus saleh zaman dahulu sahur itu diakhirkan. Kecuali ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Ya misalnya Bapak harus pergi kemana gitu. Maka ya mungkin sahurnya agak lebih awal. Kalau misalnya di jalan khawatir sulit mendapatkannya. Tapi kalau masih di rumah atau di sekitar tempat tinggal, maka Rasulullah SAW mengakhirkan sahur. Berapa menit sebelum waktu dilarang? Dari Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit yang pernah sahur beberapa kali bersama Nabi SAW. Setelah itu Rasulullah salat subuh. Anas bertanya kepada Zaid radhiyallahu anhuma, berapa waktunya Rasulullah itu antara waktu di mana sudah tidak boleh lagi makan dan minum, berhentinya itu kapan? Sahurnya itu paling mepet. Jawaban Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, qadru ma yaqra'u rajul 50 ayatan. Sekitar, kata dia, karena zaman dulu belum ada jam gitu ya, nggak bisa ngelihat menit detik gitu. Sekitar orang biasa normal membaca 50 ayat. Ditanya lagi, bacanya gimana nih? Karena kan ada yang bacanya yang Bismillahirrahmanirrahim pendek, ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana nih? Yang cepet-cepet, yang pendek, yang sedang, bagaimana? Ibnu Hajar menjelaskan 50 ayat itu adalah ay mutawassitan, la tawilatan wala qasiratan, la sari'atan wala bati'atan. Ayat yang dipilih oleh Nabi atau perkiraan yang dibaca, yang sering dibaca menjelang sahur itu, yang 50 ayat itu adalah ayat yang tengah-tengah, mutawasit. Tidak yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah 282 itu satu halaman, itu satu ayat baru. Tapi wala sari'atan, bukan yang pendek-pendek seperti kita banyak temukan di juz amma. Wala qasiratan. Dan cara membacanya juga la sari'atan, enggak ngebut-ngebut bacanya seperti murattal, banyak yang ngebut kan. Itu untuk ngejar tilawah biasanya. Tapi wala bati'atan, tidak yang dilagu-lagukan yang sehingga jadi panjang sekali seperti qari dalam musabaqah. Jadi tengah-tengahnya. Itulah. Dan ini kemudian dihitung oleh ulama, diperkirakan sekitar 15 menit. Jadi 15 menit belum. Jadi bukan sahurnya itu jam 3, kadang-kadang kita sudah dibangunin jam 2. Ya mungkin buat ibu-ibu yang harus goreng dulu, nyiap ini, kan karena sekarang kan rata-rata instan kan. Cepat saja gitu. Yang sederhana saja. Kalau memang ada yang kita beli dari tadi malam atau enggak habis, ya udah didouble aja, diangetin, selesai. Tidak perlu panjang, karena saya juga sering ada beberapa kali ditanya oleh ibu-ibu dalam acara-acara tarhib, Ustadz kalau bapak-bapak enak, makan udah disiapkan, sahur disiapkan, ini semuanya selesai maka langsung ke masjid, langsung ke sini, langsung situ ibadah, langsung kadang-kadang tilawah di ruang tamu, kami masih goreng di belakang. Nah saya bilang ini salahnya itu bukan, ini salah suaminya, salah orang tua, karena harusnya dia turun juga ke belakang, beresin gitu, bantuin. Ya kadang-kadang kita lupa, oh selesai makan udah beres, taruh di situ pergi. Istrinya harus siap-siap dulu, ketinggalan, tilawahnya jadi tidak banyak dan sebagainya. Ya walaupun pasti tentu saja ada cara-cara untuk mengatasinya. Ya, jadi kalau bapak-bapak misalnya ya di 10 malam terakhir ingin itikaf bersama keluarga, ya mungkin catering atau apa gitu, makanan itu tidak harus masak, tidak harus sesuatu yang di rumah. Jadi semuanya maksimal, bahkan kalau perlu ya udah disiapkan saja, sehingga nanti kalau selesai sudah selesai. Bisa bantu usaha catering saudara kita misalnya. Cuman saya tidak tahu yang catering itu nanti itikaf nggak? Dia sibuk masak, bingung juga, serba salah. Solusinya gimana? Solusi Abu Hurairah untuk 1,5 hari cuma butuh 15 kurma, 5 untuk buka puasa, 5 untuk sahur, 5 untuk buka puasa besok, kata. Gampang kan Bu ya? Siapin aja kurma, ambillah sendiri, hitung sendiri. Lapar tuh, belum mau ada yang teriak lapar. Yang nyiapinnya juga lapar. Karena kita kalau nggak ketemu nasi, rasa nggak makan. Nah, gitu. Kalau ketemu kurma, walaupun ajwa sekalipun atau kurma-kurma yang besar-besar itu kan, medjul itu, waduh,
Mungkin kalau 5 juga saya juga nggak kuat itu. Tebel-tebel itu. Kembali lagi tidak perlu dibayangkan. Ini cuma contoh-contoh saja. Rasulullah sampai mengatakan as-sahuru akuluhu, makan di waktu sahur. Ingat ya, sahur itu bukan makanan. Masih banyak yang keliru, makan sahur. Loh, sahurnya kok bisa dimakan? Sahur itu kan cuma waktu saja. Di dalam Al-Qur'an itu di Surah Ali Imran ayat 17 itu as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi waktu sahur itu adalah waktu menjelang fajar, menjelang subuh yang orang-orang memanfaatkannya untuk beristighfar. Siapakah mereka yang biasa beristighfar di waktu-waktu sahur? Di dalam bulan puasa maupun di luar bulan puasa? As-sabirin, orang yang sabar. As-sadiqin, orang yang jujur, orang yang benar. Kemudian al-qanitin, orang yang taat kepada Allah. Dan al-munfiqin, orang yang banyak infak. Jadi 4 jenis manusia itu biasanya banyak beristighfar di waktu sahur. Nah, khusus di bulan Ramadan kata Nabi, as-sahuru, waktu sahur, akuluhu, makan di waktu sahur itu barokatun, ada berkahnya. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Jangan kalian tinggalkan, jangan sedikit pun kalian tinggalkan memakan sesuatu, minum sesuatu walaupun hanya seteguk air. Walaupun asal kuat. Ya, kadang-kadang cuma seteguk air tapi nanti waduh dramanya seharian, mules segala macam lah, disuruh emak ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa, pada asar ya udah kayak mayat, bahkan tertidur nggak bangun-bangun itu, pada asar lewat gitu, padahal bisa tilawah atau apa kan. Jadi asal kita kuat, kata Nabi, seandainya nggak ada lagi yang bisa dimakan, ya yajra'a, menyeruput itu sebenarnya bukan menegak. Kalau menegak syarabah, minum itu seteguk air saja, seandainya tidak, seandainya. Bahkan kalau kita mengenal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya kan, ada Al-Qur'an. Ternyata ada lagi yang lain. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Ternyata Allah dan para malaikat bersolawat, senang sekali, maksudnya senang sekali dengan orang-orang yang makan di waktu sahur, yang 15 menit menjelang fajar, bukan yang jam 1, jam 2, jam 11. Ngapain makan jam 11? Sahur, Ustaz. Loh, jam 11 bilang. Banyak, kau bacaannya pendek sekali berarti kan, 50 ayat dari jam 11 sampai subuh. Qori berarti bacanya banyak. Jadi usahakanlah kita mengikut ya sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun ini ada satu ini jarang saya angkat, tapi Rasulullah menyebutkannya dalam konteks masyarakat. Ni'mas sahurul mu'min at-tamr, yaitu makan kurma. Dan Rasulullah senang kurma yang rutob, kurma yang masih muda itu, yang masih basah-basah itu, bukan yang sudah coklat. Itu berkahnya sahur. Rasulullah SAW banyak bersedekah. Ajwadun nas, orang yang paling murah, paling dermawan di luar Ramadan, dan ketika datang Ramadan lebih murah, lebih dermawan minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Maksudnya angin berhembus itu semua orang dapat, tidak pernah ada satupun yang luput dari Nabi. Jadi semua orang yang bertemu Nabi itu Rasulullah sedekah ya asal dia mau. Rasulullah infak, berikan sesuatu yang buat kita. Yang paling gampang untuk mendapatkan pahala sedekah lipat ganda, menyediakan iftar. Di sini pasti ada, mungkin kadang-kadang di jalan, tapi kalau bisa di pinggir jalan, jangan dekat orang jualan. Mati dah dia di situ kan, bisnisnya nggak laku. Sebelahnya bagi-bagi takjil, dia jualan di sini. Yang lebih bagus adalah beli aja di meja tuh, dah bagiin. Berapa ini semua semeja ini kan? Ya, misalnya sekian ratus ribu, udah bayar, langsung ganti. Ambil, jadi bukan jual tapi ambil. Jadi dia selesai urusannya, orang dapat takjil. Ya. Jadi kalau mau bagi takjil, lihat-lihat. Kalau banyak yang jualan, jangan di situ, jangan di situ. Ya, bagus tapi nggak enakin buat orang lain gitu ya. Nah,
Itu jadi banyak-banyak sedekah dan menghidupkan malamnya tadarus. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin minar Ramadan fayudarrisuhul Quran. Jibril itu turun untuk tadarus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Bahkan dari sebelum Ramadan menjadi bulan puasa. Karena Ramadan itu spesial. Tapi lebih spesial lagi di tahun kedua Hijriah sampai Rasulullah meninggal dunia. Maka Jibril datang. Jadi seperti itu. Kemudian sedikit lagi saya mau cepatkan. Rasulullah SAW bersabda, thalathu da'awatin mustajabatun. Ada 3 orang yang kalau berdoa itu mustajab, dikabulkan Allah dengan cepat. Da'watus shaim, orang yang berpuasa dan berdoa. Wa da'watul madlum, yaitu orang yang sedang dizalimi. Wa da'watul musafir, orang yang sedang berjalan. 3 hal itu. Jadi kalau sedang berpergian banyak berdoa. Kalau dizalimi, kalau bisa jangan sampai kita dizalimi. Kalau seandainya terzalimi, berdoalah. Atau dalam keadaan berpuasa. Jadi jangan menzalimi orang yang berpuasa lagi di jalan, kita zalimi 3 kali itu. Kondisinya dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau di waktu iftar. Nah, doa yang harus sudah siapkan dari sekarang. Ditanyakan juga oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri. Seandainya saya tahu ini nanti malam ini malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang harus saya doakan? Kuli, kata Nabi, bacakan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau mimpin doa Bapak, mimpin doa keluarganya, fa'fu anna. Sedikit aja ganti di belakangnya. Kalau untuk sendiri, lagi menyendiri di pojok masjid misalnya gitu, fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, wahai Allah, engkau yang maha mengampuni. Tuhibbul afwa, senang mengampuni orang. Jadi Allah tuh senang mengampuni orang. Tapi Allah tidak suka orang mengulang-ulang kesalahan. Ya, seimbang. Tidak suka dengan orang yang mengulang-ulang kesalahan, tapi senang kalau orang itu taubat. Jadi jangan pernah putus asa dari bertobat, terutama di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun, engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, senang mengampuni. Fa'fu anni, ya Allah, berkenanlah engkau untuk mengampuniku. Jadi sering-sering kita berdoa itu, mana tahu itu di malam yang kata Nabi Lailatul Qadar, maka terhapus semua dosa-dosa kita, kecuali dosa-dosa yang melibatkan orang lain. Misalnya hutang. Nah, hutang itu harus diselesaikan dulu. Gak bisa minta ampun sama Allah, hutangnya sama orang, gak bisa. Berbuka, bersiap, ya. Takjil itu juga bukan makanan seperti sahur. Sahur bukan makanan, takjil bukan makanan. Jangan sampai kita datang, mana takjilnya? Nggak ada memang takjil. Yang ada adalah berbuka puasa di waktu saatnya, menyegerakannya, makanya takjil. Ya, jadi bukan makanan itu. Dijual takjil, saya bingung yang dijual apa kira-kira. Takjil bukan makanan. Ya. Jadi kata Rasulullah, jangan menahan, makanlah, jangan ditahan. Kalau sudah masuk, jangan lama-lama. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Begitulah sahabat, sederhana sekali, tidak ada yang neko-neko. Tidak ada dalam hadis Rasulullah nyiapin makanan banyak untuk orang-orang berpuasa, nggak ada. Hampir tidak ada juga orang sengaja berbuka puasa bareng, juga nggak ada. Ya, sahabat memang ketemunya di masjid, ya sudah di situ saja. Tidak ada acara besar gitu, berbuka puasa bareng, nggak ada. Kalaupun ada sekarang, selama tidak mengganggu proses ibadah kita, silahkan. Tapi kalau mulai mengganggu, mungkin kita skip. Ya. Mungkin kita pilih sajalah beberapa yang penting-penting, dengan ulama, dengan keluarga dan sebagainya, atau terkait dengan jabatan, silakan. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan sepanjang Ramadan acaranya itu. Nanti maghribnya terganggu, isyanya terganggu, sampai rumah udah capek. Kecuali di sana setelah buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, ada tausiah, makan misalnya gitu, isya dan tarawih, boleh. Supaya enggak waktunya selek. Jangan sampai nanti di jalan habis waktunya. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi mohon maaf, waktunya agak lewat sedikit dari target. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Ya, amin. Dan bahagiakan kita di bulan Ramadan. Kalau tidak bahagia itu niatnya nanti melenceng, ya, terpaksa dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Kalau langsung diakhiri saya tutup dengan doa. Tapi kalau ada mau boleh tanya jawab atau ada yang mau nanya, satu, waduh ada satu. Boleh? Boleh nggak, panitia? Boleh. Baik, silakan Pak. Apa tuh? Dagangan, ya. Ya.
Gimana? Saya haramkan? Loh, kenapa begitu? Oh, saya nggak tahu konteksnya ini. Ya, terus. Ya. Oh. Ya. Ibu-ibu. Oh gitu. Oh. Wah, ini ya. Baik, terima kasih. Ini mungkin permasalahan yang dihadapi ya. Saya tidak tahu asal usulnya nih, nggak tahu asbabul wurud terjadinya ini. Tetapi seseorang tidak boleh melaknat orang lain usaha, apalagi usahanya halal. Kecuali jual barang haram, nggak mungkin kan? Nah, kemudian yang kedua, yang ini dugaan ya, karena saya nggak punya data yang cukup. Kadang-kadang di satu komplek memang ada kesepakatan tak tertulis bahwa tidak boleh buka usaha. Itu lain lagi, karena saya pernah menemukan, saya ini mungkin tidak sama di komplek perindustrian. Ada sebuah tempat di daerah Tangsel yang memang setiap orang yang masuk ke komplek itu menandatangani semacam kesepakatan bahwa tidak boleh buka usaha. Ya karena macam-macam pertimbangannya. Misalnya kalau dia buka bengkel kan jadi berisik, misalnya. Terus tiba-tiba buka sekolah kan jadi rame itu. Misalnya PAUD atau apa. Atau misalnya, jadi kalau mau buka usaha kata dia, ya silakan di luar komplek. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin ada kesepakatan seperti itu. Makanya kemudian jadi emosi. Ntar dulu, sabar. Nah, jadi kondisinya begitu. Jadi kalau ada hal-hal secara umum tidak boleh kita melaknat usaha orang lain. Kecuali tadi melanggar kesepakatan bersama yang saya tidak tahu apakah terjadi di sini atau tidak. Itu 1, 2. Dan kalau misalnya membubarkan orang ya mungkin saja ada masalah sebelumnya saya tidak tahu. Misalnya saya ada rumah di sebelah saya bikin usaha, silahkan, tidak masalah kalau menurut saya karena bukan komplek. Tapi kalau kemudian orang-orang yang beli di warungnya dia parkir di depan driveway saya, ya pasti ribut saya. Kalau saya ribut itu, tapi mungkin tidak sampai membuat, saya tegur dulu lah, silahkan jualan, kan di depan rumahnya masih bisa dibuat, diatur lah parkir di situ, mungkin tembok jebol dulu, jadi motor bisa masuk. Kalau dia parkirnya di depan jalan, komplek jalan kecil kadang-kadang kan, mobil nggak bisa lewat, mungkin saja jadi meresahkan. Ini mungkin, saya tidak tahu kondisi aslinya. Saya tetangga ada yang jualan dulu, tapi karena di dalam komplek kurang laku, jadi akhirnya tutup. Tapi tidak pernah ada masalah, maksudnya ya yang jual pinter, bagus, yang beli juga parkirnya bagus, jadi kita keluar masuk, dia nggak parkir di depan rumah, mungkin saja ada masalah seperti itu. Nah itu tinggal diselesaikan secara baik, karena kita hidup satu tetangga, rukun tetangga, diselesaikan saja dengan baik, dengan bahasa yang baik. Cukup? Baik. Oh iya, nah ada satu lagi boleh nggak? Saya lihat panitia dulu. Oke, panitia sudah nganggu, saya siap. Tempat itikaf, ya. Ada yang menyebutkan bahwa tempat itikaf itu di masjid yang dilakukan sholat Jumat di masjid itu. Tapi ada pendapat ulama yang menyebutkan bahwa musola juga bisa dijadikan tempat itikaf. Ini sebenarnya yang paling afdol atau yang paling dianjurkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh beliaunya itu di mana tempat itikaf yang sesuai anjuran Nabi. Terima kasih. Iya, sama-sama, terima kasih. Ini sebagai soal yang terakhir. Jadi memang kalau kita merujuk kepada Nabi SAW, Rasulullah itu sholat yang bisa disebut sholat tarawihnya saja hanya 3 hari. Hari keempat Rasulullah tidak keluar. Hadisnya panjang, sudah sering dibahas. Malam pertama ramai, malam kedua makin ramai, malam ketiga atau malam keempat Rasulullah tidak keluar. Di dalam biliknya kan, rumah Rasulullah nempel ke masjid. Tidak keluar dari situ. Karena tidak keluar, sahabat nunggu sampai subuh nunggunya. Ketika subuh Rasulullah keluar, mereka Rasulullah kok nggak keluar? Ya namanya orang kepengen sholat bareng Nabi, ya kan? Siapa yang tidak kepengen, ya kan? Tapi kata Nabi, saya tahu kalian semalam nunggu aku. Satu-satu yang menyebabkan aku tidak keluar, kata Nabi, adalah saya khawatirin jadi wajib. Nah, gitu, jadi wajib. Dari situlah kemudian termasuk juga yang namanya itikaf juga tidak wajib. Jangan sampai jadi merepotkan, itu dulu harus tahu. Tapi Rasulullah mengizinkan para sahabat dan istrinya bahkan ada yang itikaf.
menenda. Kalau dulu, zaman dulu, karena masjidnya luas dan tidak ada atap, maka mereka pakai tenda. Karena malam pasti dingin. Kalau sekarang jangan pakai tenda, repot. Pakai tenda dulu. Sampai seperti itu. Nah, karena di zaman Rasulullah SAW, masjid terbesar di kota Madinah itu hanyalah kota Masjid Nabawi. Di sekitar-sekitarnya ada, tapi statusnya kalau di kita tetap masjid. Jadi ada sholat di situ. Makanya sebagian ulama mengambil pendapat bahwa yang bisa dijadikan tempat iktikaf adalah tempat yang dilaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat atau masjid jami, istilahnya. Kalau dulu ada istilah masjid jami. Kalau sekarang nggak pakai itu, di masjid selama ada gitu. Itu yang paling pendapatnya bisa merujuk kepada apa yang pernah dilakukan Nabi. Tapi para ulama memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Kalau memang tidak ada masjid yang besar di sekitar situ, atau ada masjid yang besar, tapi justru masjid yang besar itu dalam satu peristiwa saya ketemu, justru masjid yang besar itu nggak menyelenggarakan itikaf. Jadi serba salah umat. Mau itikaf ke masjid itu tidak itikaf, maksudnya tidak ada yang mengatur, dan nampaknya mengunci pintu, jadi tidak juga mengizinkan. Kalau tidak ada panitia kan boleh sendiri. Coba kalau sendiri biasanya jadi repot, menyediakan makan, menyediakan sahur, air dan sebagainya, macam-macam lah koordinasinya. Nah, jadi kalau ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu, silakan mungkin musola mau mengadakan dalam jumlah yang kecil, mungkin satu RT lah atau apa, silakan. Walaupun memang tidak persis seperti yang bagaimana dulu Rasulullah tunjukkan. Nah, baru di zaman Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah sudah meninggal dunia kan, kemudian dilanjutkan oleh 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq, kemudian masuk tahunnya Umar bin Khattab, hadis panjang. Umar melihat kok orang salat sendiri-sendiri. Maka dikumpulkan sama Umar, sudah salat kita bersama saja. Diangkatlah Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Jadi kata Umar bin Khattab, jangan ada lagi yang sendiri-sendiri pojok-pojok segala macam. Gabung sini, kalau mau salat di sini. Itulah salat malam pertama ba'da Isya. Yang kemudian kita kenal dengan istilah tarawih. Itu istilah muncul lagi setelah itu karena salatnya panjang. Salatnya itu panjang, 2 rakaat tapi panjang. Sehingga setelah 2 rakaat itu orang istirahat dulu. Maka istilah istirahat itu rohah. Istirohah kalau kita kan istirahat, rohah. Makanya jadi salat tarawih, salat yang panjang waktunya, sehingga antara 2 rakaat salam dan 2 rakaat lagi lama. Nah, kita tarawih salatnya, tapi pada aslinya sebenarnya nggak capek karena nggak biasa aja, harus panjang-panjang begitu. Jadi begitu. Makanya para sahabat itu ya nyaris nggak keluar dari masjid dan aktivitasnya salat. Kalau kita kadang-kadang itikaf, tapi aktivitasnya bawa bantal, saya lihat ada yang bawa bantal. Loh, saya belum bawa bantal. Nggak bawa bantal sih, cuman Quran di tasnya digulung-gulung, ya tidur juga. Aslinya yang namanya itikaf itu ya tidak tidur, berjaga. Tapi kalau sudah capek banget, nyender-nyender lah. Tapi jangan baring, karena kalau udah jaring bangunnya as-salatu khairum minan naum gitu. Wah, menjelang subuh. Padahal kan justru waktu-waktu terakhir, sepertiga terakhirnya itu yang makbulnya, yang paling banyaknya itu. Ya, jadi kalau masjid melakukan, tolong diperhatikan hal itu. Bahwa ini tidak wajib. Jangan sampai nanti yang iktikaf melihat, wah yang enggak iktikaf ini gimana sih? Jangan sampai ada begitu. Yang tidak iktikaf juga enggak ini, wah gimana sih kalian gini-gini. Jadi kerukunan umat lebih utama. Kerukunan umat lebih utama. Kalau gara-gara satu ibadah sunnah kita pecah belah kayak piring, gak usah. Maksudnya gak usah itu ya jagalah kalau mau dilaksanakan, jangan sampai menimbulkan masalah yang lain, gitu ya. Jadi jangan sampai aktivitas sunnah malah kita berpecah. Padahal berpecah ini persatuan umat ini yang wajib, yang utamanya di situ. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit lebih clear, gitu ya. Mari kita tutup sama-sama dengan doa. Saya meminta izin pada para alim ulama di sini untuk memimpin doa. Nanti kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma innaka taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tammim takthirana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.